Taman Wisata Alam Mangrove Angke termasuk jenis ekowisata konservasi. Hal ini karena ekowisata ini termasuk ke dalam kawasan konservasi yang dikelola oleh BKSDA yang berisi vegetasi mangrove, di mana mangrove ini berfungsi sebagai pencegah erosi dan menjadi habitat dari ikan-ikan kecil. Selain itu, dengan adanya restorasi mangrove di kawasan ekowisata ini menjadikannya sebagai habitat dari burung lahan basah termasuk burung migran dan burung elang. Ekowisata ini juga dapat digunakan sebagai sarana pendidikan maupun penelitian. Fasilitas yang terdapat di kawasan wisata alam mangrove Angke yang pertama adalah masjid. Masjid ini dibangun dari kayu. Sebelum pengunjung memasuki masjid, terdapat rak sepatu di bagian depan. Tujuannya agar alas kaki dapat tersusun dengan rapi. Fasilitas di masjid pun terbilang cukup lengkap seperti ada kamar mandi serta tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Di bagian depan masjid telah tersedia kotak amal yang bisa menggunakan tunai ataupun QRIS. Tak hanya itu, pihak pengelola telah menyediakan mukena bagi pengunjung wanita. Ketika pengunjung memasuki kawasan, terdapat papan nama yang berisikan jenis flora di kawasan ekowisata tersebut. Papan jenis flora memberikan informasi seperti nama latin serta nama lokal, pengetahuan mengenai morfologi daun, akar, bunga, buah, dan benih. Papan ini juga mendeskripsikan habitat serta distribusinya. Namun terlihat ada beberapa papan nama yang kondisinya sudah rusak sehingga pengelola harus mengecek secara berkala di setiap titik. Fasilitas lain di kawasan ini adalah adanya lahan parkir yang cukup luas. Hal tersebut menjadikan lahan parkir antara transportasi motor dan mobil dibuat terpisah. Selanjutnya, tempat pembelian tiket. Harga tiket cukup terjangkau sehingga meningkatkan daya tarik pengunjung. Pada tiket tersebut terdapat selembar kupon mengenai potongan 10.000 untuk ditukarkan pada makanan atau minuman yang ingin dibeli. Akan tetapi, tempat penukaran kupon yang kami lewati sudah tidak terurus dan tidak adanya pihak pengelola untuk dapat kami tanyakan. Tempat ekowisata ini menyediakan tong sampah di berbagai spot tempat. Akan tetapi, tong sampah yang disediakan tidak dibuat terpisah untuk limbah organik dan non-organik. Fasilitas lain yang terdapat di tempat ekowisata ini yaitu adanya kantin atau tempat makan. Akan tetapi, kurangnya variasi menu yang menyebabkan pilihan makanan terbatas dan dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi pengunjung yang menginginkan variasi makanan. Ada beberapa kekurangan lain dari fasilitas kantin pada saat kami mengunjungi, yaitu banyak kios-kios yang tutup. Taman Wisata Alam Mangrove mulai banyak gerakan peduli sampah plastik dengan cara mendaur ulang sampah itu menjadi bahan yang lebih berguna. Seperti yang dilakukan oleh brand koper Samsonite, terdapat paving block yang terbuat dari hasil pengumpulan koper-koper dari program tersebut. Di kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke menyediakan spot foto buatan. Namun spot foto tersebut sudah tidak terurus. Kondisinya yang rusak, banyak daun rindang yang mengelilingi, membuat pengunjung memilih untuk mencari spot foto lain. Kawasan ekowisata ini juga menyediakan penginapan yang dapat meningkatkan pengunjung dan memberikan pengalaman yang lebih.
selanjutnya adalah adanya kapal atau perahu dayung yang memberikan pengalaman eksplorasi alam yang unik bagi pengunjung. Yang menjadikan kawasan ini dikatakan sebagai ekowisata ialah adanya fasilitas menarik. Fasilitas lainnya yaitu adanya menara pengamatan burung. Menara pengamatan burung menawarkan pemandangan yang indah dan dapat menjadi daya tarik utama bagi para pecinta burung. Namun, aksesibilitas yang kurang memungkinkan sehingga tidak semua pengunjung dapat menikmatinya. Selain itu, tidak ada informasi mengenai jenis burung yang diamati. Tepat sesuai dengan namanya, destinasi wisata ini memusatkan perhatian pada keindahan hutan mangrove. Kawasan ini memamerkan tingkat keanekaragaman hayati yang luar biasa yang mencakup 34 spesies mangrove yang mengagumkan seperti bidara, warakas, api-api, cantigi, buta-buta, dan bakau. Menariknya, kita tidak hanya dapat melihat mangrove yang telah dewasa, tetapi juga mangrove yang baru ditanam dalam zona reforestasi. Namun, keragaman alam di sini itu tidak terbatas pada mangrove saja. Ada 286 spesies tanaman non-mangrove yang dapat kita temui, seperti waru laut, bluntas, mendongan, kedongdong laut, flamboyan, kitower, dan masih banyak lagi. Untuk memudahkan pengunjung, papan informasi juga tersedia di dekat setiap jenis tanaman, memberikan wawasan tentang habitat, nama ilmiah, dan informasi penting lainnya. Dengan cara ini, pengunjung bisa lebih memahami dan mengapresiasi kekayaan alam yang ditawarkan oleh kawasan ini. Kawasan ini bukan hanya menjadi tempat bagi berbagai jenis tanaman, tetapi juga menjadi rumah bagi sejumlah spesies fauna, mencakup yang khas yang hanya ditemukan di hutan mangrove dan yang umum. Di antara spesies-spesies yang menghuni kawasan ini, kita bisa menemukan burung pecuk ular, kuak maling, kuntul putih, kuntul kerbau, cangak abu, lekok, belibis, cekakak, bahkan ada hewan seperti rusa, udang bakau, ikan gelodok. Yang menariknya nih teman-teman, kawasan ini juga menjadi rumah bagi beberapa spesies yang pernah menghilang dan akhirnya ditemukan kembali setelah beberapa dekade. Seperti monyet ekor panjang yang muncul kembali setelah 21 tahun, burung jalak putih setelah 25 tahun, dan bahkan buaya muara kembali terlihat setelah 29 tahun hilang di kawasan ini. Semua ini tidak terlepas dari peran penting restorasi Taman Wisata Alam Angke yang tidak hanya mendukung keberlangsungan mangrove, tetapi juga berbagai fauna yang mendiaminya. Dengan cara ini, kawasan ini bisa menjadi bukti nyata bahwa upaya pelestarian alam dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada beragam kehidupan liar. Analisis SWOT kawasan ekowisata Taman Wisata Mangrove dari segi kekuatan yang pertama adalah
berada di daerah yang strategis untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun non-lokal. Akses transportasi yang terbilang cukup mudah, harga atau tiket masuknya relatif murah, banyaknya fasilitas yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya QRIS untuk donasi sehingga sudah modern digital, serta terdapat kafe dan juga live music yang ada di dalamnya menjadikan pengunjung sangat enjoy. Peluang dari kawasan ini yaitu semakin banyak kalangan yang ikut dalam melestarikan kawasan dengan adanya penanaman mangrove bersama. Di kawasan ini juga banyak gerakan peduli sampah plastik dengan cara mendaur ulang sampah itu menjadi bahan yang lebih berguna. Tak hanya itu, di kawasan ini juga dapat menjadi tempat tour untuk mengenalkan sehingga dapat mengenalkan jenis mangrove yang ada di Indonesia. Kekurangan yang kami amati dari tempat ekowisata mangrove tersebut yaitu tidak adanya tempat sampah antara organik dan juga anorganik, dan juga beberapa papan nama yang menunjukkan jenis flora yang rusak. Untuk ancamannya, terdapat bambu tempat pengunjung memelapakkan kakinya dalam mengelilingi kawasan yang sudah rapuh, dan juga hal ini dapat